Tried to work out a short sale. Hai Sobat Rama, masih ingat gue kan? Siapa lagi kalau bukan Dul. Di sini gue bakal nyeritain salah satu film menarik nih. Dan film ini berjudul 99 Homes. Film ini menceritakan tentang pria yang terjebak hutang dan merelakan rumahnya untuk digusur. Dia berusaha mencari cara untuk menebus rumah warisannya itu. Dan akhirnya kalian yang belum subscribe mending di subscribe dulu deh. Dan setelah subscribe, jangan lupa pencet tombol loncengnya, karena bakal ada banyak film menarik lainnya dari kita. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Dul mempersembahkan Di awal film, kalian akan melihat seorang pria yang bernama Rick Carver. Dia adalah seorang debt collector yang bertugas untuk menggusur dan menyita rumah yang menjadi jaminan peminjaman di bank. Di satu sisi, kalian juga akan melihat pria yang bekerja di bidang konstruksi. Pria ini bernama Dennis Nash. Di sini, Dennis bekerja untuk membayar tagihan bank yang menumpuk. Tapi pas lagi kerja, tiba-tiba temennya datang dan ngasih tahu jika proyek yang mereka kerjakan kekurangan biaya. Hal itu membuat mereka tidak akan mendapat uang sepeser pun dan proyek itu dinyatakan bangkrut. Dennis pun menjadi pengangguran setelah itu. Singkat cerita, Dennis pergi dengan anaknya yang bernama Connor ke pengadilan. Dennis mengajukan surat permohonan ke hakim karena ingin memperpanjang waktu pembayaran hutangnya di bank. Setelah negosiasi dengan hakim, akhirnya dia mendapatkan waktu selama 30 hari untuk menebus hutangnya. Dennis dan Connor pun pulang. Di perjalanan pulang, Connor ngeluarin pertanyaan seputar rumahnya yang bikin Dennis pusing. Dan di sana, Dennis pun nyuruh Connor buat tenang karena rumahnya akan baik-baik aja. Sesampainya di rumah, Dennis bilang ke mamanya jika mereka punya 30 hari untuk membayar hutangnya. Oh iya, mamanya Dennis namanya Lynn. Dennis akhirnya berusaha mencari pekerjaan secepatnya. Karena Dennis seorang single parent, Lynn yang membantunya mengurus Connor. Keesokan harinya, mereka kedatangan Rick dan rekan polisinya. Setelah itu, polisi pun menggedor pintu Dennis. Dennis dan Lynn panik karena kedatangan mereka. Akhirnya, Dennis mutusin buat pasrah dan jujur ke polisi itu. Tapi pas Dennis udah bukain mereka pintu, mereka malah maksa buat menyita rumah Dennis. Disinilah kesalahan Dennis. Dia nggak punya bukti perpanjangan waktu dari pengadilan. Polisi pun tetap nyuruh Dennis dan Lynn buat berkemas. Dennis tetap nggak mau dan bilang kalau mereka butuh waktu sehari buat minta surat itu. Karena kesel, Rick pun ikut ngurusin keributan itu. Tapi setelah Rick masuk, mereka malah makin ribut, bahkan Lynn sampai nangis. Akhirnya, Dennis dan Lynn mutusin buat beresin barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. Setelah mereka ngeluarin semua barang-barangnya, Connor pulang dari rumah temannya. Di sana, Connor kecewa karena Dennis bilang rumahnya akan baik-baik aja. Mereka pun pergi dan mutusin buat tinggal di motel untuk sementara waktu. Sesampainya di motel, mereka mengangkat barang-barang itu ke kamar mereka. Yah, kasihan banget, mana kamarnya kecil lagi. Setelah itu, Dennis pun pergi buat nyari lowongan kerja. Dia nelpon semua teman-temannya yang sekiranya butuh jasa. Tapi setelah sekian banyak telepon, dia tetap nggak nemuin kerjaannya. Akhirnya, Dennis mutusin buat pulang. Sesampainya di rumah, Lynn bilang ke Dennis kalau mereka lebih baik pulang kampung daripada seperti sekarang. Tapi Dennis nggak setuju karena mikirin Connor. Keesokan harinya, Dennis bingung karena perkakasnya hilang. Dia pun nuduh anak buah Rick yang mencurinya. Dennis langsung pergi ke rumahnya yang disita. Di sana terlihat salah satu tukang yang dia tuduh sebagai pencuri perkakasnya.
Dan setelah itu terjadilah keributan yang membuat Rick turun tangan. Setelah Rick ngejelasin semuanya, dia dapat telepon dari salah satu klien yang butuh jasa sedot WC. Akhirnya dia nawarin itu ke Dennis. Awalnya Dennis nggak mau karena hanya dibayar $50. Tapi setelah harganya naik sampai $250, Dennis pun setuju. Di sana Dennis muntah-muntah. Rick pun kasihan ngelihat Dennis. Akhirnya Rick mendatangkan alat-alat agar pekerjaannya cepat selesai. Singkat cerita, Dennis pun pulang membawa $250. Lynn dan Connor kaget karena hal itu. Dennis pun menceritakan semuanya dan mereka bertiga tertawa. Keesokan harinya, Dennis dapat kerjaan lagi dari Rick, yaitu bersihin WC-nya yang mampet. Karena udah mulai terbiasa, Dennis pun menyelesaikan itu sendiri. Setelah pekerjaannya selesai, Rick mengajaknya pergi menyita rumah. Di perjalanan, Rick nawarin Dennis buat jadi anak buahnya. Dan pas lagi ngejelasin kerjaan itu, Rick ngeliat salah satu rumah yang mencuri air dari rumah sitaan Rick. Rick dan Dennis pun turun menggedor pintu rumah itu. Pemilik rumah itu ternyata ayah dari salah satu teman Connor. Setelah selang itu dicopot, Rick bilang ke pemilik rumah itu kalau mereka punya waktu 90 hari lagi sebelum rumahnya disita. Akhirnya, Rick dan Dennis pun kembali ke mobil. Mereka pun berangkat ke rumah klien Rick. Sesampainya di sana, klien Rick ngejelasin pekerjaannya dan Dennis pun melakukan tugasnya. Setelah selesai bekerja, Rick menawarkan proyek ke Dennis sebesar $3.250. Awalnya Dennis nggak yakin sama proyek ini karena sebelumnya pernah ngalamin bangkrut. Tapi setelah mikir, akhirnya Dennis setuju dan bilang itu ke Rick. Dennis bilang kalau dia takut proyek ini menipu ke Rick. Rick pun ngejelasin semuanya dan akhirnya Dennis sadar kalau sebenarnya dia terlalu mikirin orang lain. Hari pun berlalu dan Dennis mulai pekerjaannya. Ternyata dia harus mengambil freon AC dan pompa air di setiap rumah yang udah disita. Mereka akan memasang itu jika pemilik rumah sudah menebus rumahnya ataupun ada rumah yang ingin memasangnya. Setelah Dennis dan satu temannya menyelesaikan pekerjaan itu, mereka pun pulang. Setelah itu, Dennis harus melakukan penyitaan palsu karena banyak rumah yang harus diambil oleh Rick. Dia pun mengajak semua teman-temannya buat ngecek rumah yang kosong dan menyuruh teman-temannya berpura-pura menjadi penghuni di sana agar rumah itu menjadi milik Rick. Kelas banget ya mau nipu bang. Dennis juga ngejelasin kalau mereka bakal dapat $2.700 per orang setelah ini. Dan keesokan harinya, Dennis dan Rick bertemu lagi. Rick nanyain progres kerjaan Dennis. Dan Dennis pun ngejelasin semuanya. Tapi di sini Dennis bilang kalau teman-temannya bakal kebagian $3.500. Padahal enggak. Dan Rick udah ngerasa kalau Dennis mulai licik. Setelah mereka pulang ke salah satu rumah milik Rick, dia menawarkan kontrak ke Dennis. Rick akan ngelunasin hutang Dennis dan bikin rumah Dennis balik. Tapi dengan syarat Dennis harus tetap kerja sama Rick. Akhirnya Dennis pun senang dan langsung setuju. Setelah itu, Rick bilang kalau ada satu rumah yang harus diproses di hari itu. Di sana, Dennis kasihan sama pemilik rumah itu karena dia pernah ada di posisinya. Tapi setelah Rick marah ke Dennis dan bilang kalau dia harus mikirin diri sendiri, Dennis pun mutusin buat nyita rumah itu. Keesokan harinya, Dennis berhasil bikin mereka pergi ninggalin rumah itu. Tapi di satu sisi, Dennis masih kasihan sama Mr. Tanner. Setelah sekian banyak rumah yang ia dapatkan, dia pun hampir ketahuan karena ada salah satu penduduk di sana yang mengenalnya. Di sini, pekerjaan Dennis yang sebenarnya hampir terbongkar. Tapi untungnya, orang yang mengenal Dennis pun dijauhkan dari sana. Keesokan harinya,
Dennis mendapatkan informasi jika ada rumah yang harus digusur lagi. Di sini, dia bertugas untuk memberikan dokumen palsu untuk dijadikan bukti penggusuran rumah itu. Dan rasa kasihan Dennis pun muncul lagi. Beberapa hari setelah itu, sidang akan dimulai. Rick menelpon Dennis karena dia belum memberikan dokumen palsu itu. Akhirnya, dia memberikan itu ke salah satu pria di sana. Dan gak lama kemudian, hakim pun mutusin kalau rumah dari Tuan Green akan digusur. Singkat cerita, hari penggusuran tiba. Di sana terjadi kericuhan karena Tuan Green merasa ada kecurangan di sini. Aksi baku tembak pun terjadi dan akhirnya di sana Dennis jujur kalau dia yang memberikan dokumen palsu untuk membuat rumah Tuan Green digusur. Setelah jujur, akhirnya Tuan Green keluar dan diproses di kantor polisi karena telah melakukan aksi baku tembak. Sedangkan Dennis dan Rick diproses oleh aparat bank. Setelah itu, Dennis menyesal dan film pun selesai. Astaga, padahal dulu dia tahu rasanya digusur gimana, tapi tetap aja karena uang semua jadi buta. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.